Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 14 November 2024 dengan judul Ahli Bangunan Agung. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Besar kasih dan setia Tuhan, Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap saat melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Bait suci Yahudi dibangun dari batu pahat yang digali dari pegunungan, dan setiap batu ditempatkan pada tempatnya di bait suci, dipahat, dipoles, dan diuji sebelum dibawa ke Yerusalem. Dan ketika semua diletakkan di tanah, bangunan itu menyatu tanpa suara kapak atau palu. Bangunan ini melambangkan bait suci rohani Allah yang terdiri dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari setiap bangsa dan bahasa dan kaum, dari semua tingkatan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, terpelajar dan tidak terpelajar. Mereka bukanlah benda mati yang disatukan dengan palu dan pahat. Mereka adalah batu hidup yang digali dari dunia oleh kebenaran dan ahli bangunan agung. Tuhan atas bait suci sekarang sedang memotong dan memolesnya dan menyesuaikannya dengan tempatnya masing-masing di bait suci rohani. Ketika selesai, bait suci ini akan menjadi sempurna di setiap bagiannya, menjadi kekaguman malaikat dan manusia sebab pembangunan dan pembuatnya adalah Tuhan. Tidak ada seorang ataupun bangsa yang sempurna dalam setiap kebiasaan dan pemikirannya. Seseorang harus belajar dari yang lain. Oleh karena itu Tuhan ingin agar bangsa-bangsa yang berbeda-beda berbaur bersama, menjadi satu dalam menilai dan dalam tujuan. Kemudian persatuan yang ada di dalam Kristus ini akan menjadi percontohan. Saya hampir takut untuk datang ke negara ini karena saya mendengar banyak yang mengatakan bahwa perbedaan bangsa-bangsa di Eropa itu begitu khusus dan harus dijangkau dengan cara tertentu. Namun hikmat Allah dijanjikan kepada mereka yang merasakan kebutuhannya dan yang memintanya. Tuhan dapat membawa orang-orang kemana mereka akan menerima kebenaran. Biarlah Tuhan menguasai pikiran dan membutuhkan seperti tanah liat yang dibentuk di tangan pembuat tembikar, dan perbedaan-perbedaan tidak akan ada. Pandanglah Yesus saudara-saudara, teladanilah cara dan semangatnya, dan engkau tidak akan kesulitan menjangkau kelas-kelas yang berbeda-beda ini. Kita tidak memiliki 6 pola untuk diikuti, hanya ada satu, dan itu adalah Kristus Yesus. Jika saudara-saudara di Italia, saudara-saudara di Prancis, dan saudara-saudara di Jerman berusaha menjadi seperti Dia, mereka akan menginjakkan kaki mereka di atas dasar kebenaran yang sama, roh yang sama, yang berdiam di dalam yang satu akan tinggal di dalam yang lainnya. Kristus di dalam mereka, pengharapan akan kemuliaan. Saya memperingatkan engkau, saudara-saudara, untuk tidak membangun tembok pemisah di antara bangsa-bangsa yang berbeda. Sebaliknya berusahalah untuk menghancurkannya dimanapun itu berada.
kita harus berusaha untuk membawa semua ke dalam keselarasan yang ada di dalam Yesus. Bekerja untuk satu tujuan, yaitu keselamatan sesama manusia. Disalin dari buku Testimonies for the Church, volume 9, halaman 180 hingga 181. Renungkan lebih dalam. Perbedaan etnis atau budaya apakah yang masih memisahkan gereja? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.